warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fauzia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafidhin, Fakultas Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan perbuatan bertentangan dengan moral dan melawan hukum guna menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang didapatkan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan seseorang yang secara melawan hukum dengan maksud memberkahi diri sendiri, orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal 1 butir 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menjelaskan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, atau negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi meliputi dua aspek, yaitu aspek memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya sendiri. Macam-macam korupsi yaitu: 1. Korupsi transaksional, yaitu jenis korupsi yang melibatkan dua pihak dan sama-sama mendapatkan keuntungan sehingga keduanya berperan aktif dalam mengusahakan tercapainya keuntungan. Korupsi ini melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah. 2. Korupsi bersifat memeras, yaitu jenis korupsi di mana pihak pertama dipaksa memberikan sejumlah uang atau suap kepada pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua tersebut. 3. Korupsi autogenik, yaitu jenis korupsi yang melibatkan satu pihak. 4. Korupsi defensif, yaitu jenis korupsi di mana seseorang memberikan sejumlah uang atau suap untuk membela dirinya sendiri. 5. Korupsi investasi, yaitu pemberian barang atau jasa namun bukan untuk keuntungan saat ini, melainkan keuntungan di masa mendatang. 6. Korupsi nepotisme, yaitu pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dan 7. Yaitu korupsi suportif, yaitu jenis korupsi yang memicu terciptanya suasana kondusif guna melindungi keberadaan tindak pidana korupsi. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yaitu: 1. Kerugian keuangan negara, seperti melawan hukum, melakukan perbuatan guna memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada. 2. Suap menyuap, yaitu tindakan pemberian atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 3. Penggelapan dalam jabatan, yaitu tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan negara. 4. Pemerasan, yaitu tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran potongan, atau melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. 5. Perbuatan curang. 6.
bantuan kepentingan dalam pengadaan, yaitu tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Untuk sebagian ditugaskan untuk mengurusinya, dan sebagian lagi ditugaskan untuk mengawasinya. Faktor-faktor pendorong korupsi berpusat pada toleransi terhadap korupsi. Pada dasarnya, faktor-faktor penyebab korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek perilaku individu dan berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek perilaku individu meliputi satu sifat tamak atau rakus, yaitu sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya atau kurang bersyukur. Seseorang yang memiliki sifat tamak atau rakus akan memiliki keinginan untuk menambah harta dan kekayaan tanpa memandang halal haramnya harta tersebut. Hal ini akan mendorong seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti korupsi. 2. Moral yang tidak kuat. Seseorang yang memiliki moral tidak kuat akan lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Hal ini akan membuat seseorang lebih mudah tergoda pengaruh untuk melakukan korupsi dari luar. 3. Gaya hidup konsumtif. Seseorang yang memiliki gaya hidup konsumtif dan tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan sesuatu guna memenuhi keinginannya. Salah satunya yaitu dengan korupsi. Berdasarkan aspek sosial. Aspek sosial yang mendorong terciptanya korupsi yaitu adanya dorongan dan dukungan dari keluarga untuk melakukan korupsi. Lingkungan memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, meskipun seseorang tidak ingin melakukannya. Faktor eksternal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor ini meliputi beberapa aspek, di antaranya yaitu 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sikap masyarakat yang menyuburkan tindak pidana korupsi karena 1. Nilai-nilai di masyarakat kondusif akan terciptanya korupsi. 2. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama dari korupsi yaitu masyarakat sendiri. 3. Masyarakat kurang menyadari bahwa dirinya terlibat dalam korupsi. 4. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat berperan aktif dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2. Aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak memenuhi kebutuhan akan mendorong seseorang melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya. Salah satunya itu dengan korupsi. Selain itu, kekuasaan pemerintah dan kesempatan pegawai pemerintah dalam memperoleh kekayaan dan kroninya juga akan memicu korupsi. 3. Aspek politik. Ketika terjadi instabilitas politik atau ketika para politisi ingin mempertahankan kekuasaannya, maka tindak pidana korupsi dapat terjadi. Politik digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih maupun anggota partai politik untuk memenangkan si pemberi uang. Hal ini sering disebut dengan politik uang. 4. Aspek hukum. Dalam aspek hukum, faktor pendorong korupsi dapat terlihat dari dua aspek, yaitu peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Hal yang membuat hukum sebagai sarana terjadinya korupsi yaitu substansi hukum. Mudah ditemukannya
aturan-aturan diskriminatif dan tidak adil, rumusannya tidak jelas dan tidak tegas, pasal-pasalnya multitafsir, aturan hukum cenderung dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, serta kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. 5. Faktor budaya. Dalam aspek penegakan hukum, terlihat tidak adanya keharmonisan antar para penegak hukum dan tidak seimbangnya antar penegak hukum dengan aturan yang diterapkan. Para penegak hukum seakan-akan melindungi, bahkan menutup-nutupi kesalahan para koruptor. Para penegak hukum pasti akan cepat bertindak terhadap berbagai kesalahan yang dilakukan oleh rakyat kecil, apalagi pada kasus hukum. Namun, jika kasus hukum tersebut dilakukan oleh orang yang berkuasa dan memegang otoritas kekuasaan, maka para penegak hukum akan membolak-balikkan fakta agar kasus hukum seperti korupsi tidak terpublikasikan ke media. 6. Aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu 1. Kurangnya keteladanan dari pemimpin. 2. Tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas yang kurang memadai. 4. Lemahnya sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Korupsi dapat menimbulkan dampak yang meluas bagi eksistensi negara. Meluasnya tindak pidana korupsi dapat memperburuk perekonomian suatu negara. Buruknya perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan, seperti 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Menurunnya produktivitas. 3. Menurunnya kualitas barang dan jasa bagi publik. 4. Meningkatnya hutang negara. Dampak korupsi terhadap bidang sosial dan masyarakat yaitu 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 2. Terbatasnya pengentasan kemiskinan. 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Dan 4. Meningkatnya tingkat kriminalitas. Korupsi juga dapat berdampak pada bidang lingkungan, yaitu seperti menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas kehidupan. Dalam Islam, tindak korupsi dibagi menjadi 3, yaitu suap atau rishwah, pencurian, penipuan, maupun pengkhianatan. Ketiga hal tersebut tergolong menjadi hal yang tercela atau sesuatu yang haram. Bagi pelakunya, maka dapat dikenakan sanksi, baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah kelak nanti. Dalam syariat Islam, tindak pidana korupsi diatur dalam fikih jinayah. Jinayah merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta dapat menimbulkan kerugian pada harga diri atau harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan ini dianggap haram. Para pelakunya akan dikenai sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang biasanya dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi yaitu seperti hukuman penjara, hukuman denda, dosa, hukuman pemecatan, hukuman mati, potongan tangan, dan lain sebagainya. Penggelapan uang dalam syariat Islam disebut al-hulul, yakni mencuri ghanimah atau harta rampasan perang, atau menyembunyikannya untuk dimiliki sebelum dibagikan ke tempat yang seharusnya. Dalam Islam, hukum dasar yang mengatur tindak pidana korupsi tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Baqarah ayat
188, hadis riwayat Bukhari, dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Niat berhubungan dengan perilaku individu dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan berhubungan dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, sederhana, dan keadilan. Sekian pembahasan tentang serba-serbi korupsi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, baik dalam pelafalan maupun penyampaiannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.